Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K teman-teman ya. Lebih tepatnya admin menyebutnya sebagai kabar buruk yang disampaikan oleh Panselnas. Nah, buat teman-teman yang lagi menonton video ini, mohon disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan sebelum kita lanjut, admin juga ingin memberikan informasi tambahan bahwa untuk kuota P3K 2022 itu sudah rilis teman-teman ya. Sudah dirilis. Dan sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel tutorial dan informasi ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang mendapatkan info update dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Nah, ini dia informasi intinya dimuat dari jpnn.com, di mana Panselnas penyebab berubahnya pengumuman kelulusan P3K Guru 2021. Dan informasinya ini dimuat pada 3 Januari 2022. Jika ada suara berbeda, abaikan saja rekan-rekan ya. Nah, di sini jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru 2021 terus berubah-ubah. Perubahan ini sudah terjadi sejak P3K Guru tahap 1 dan kini terulang pada seleksi kedua. Atau maksudnya seleksi tahap kedua teman-teman ya. Nah, ini benar sekali karena kejadian ini juga pernah terjadi di tahap pertama. Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku ketua Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara 2021 menguraikan sejumlah penyebab pengumuman kelulusan Paskasangga P3K Guru tahap 2 mundur pada 6 Januari 2022 dari jadwal 31 Desember. Nah, ini dikatakan teman-teman ya bahwa ada sejumlah penyebab. Nah, berarti tidak hanya satu begitu. Pengumuman kelulusan Paskasangga P3K Guru tahap 2 itu mundur. Nah, jika admin menginformasikan sebelumnya di mana Prof Nunung mengatakan bahwa kemungkinan berubah karena berubah pengumumannya teman-teman ya, karena adanya sanggahan yang diterima. Nah, namun sepertinya bukan cuma sanggahan yang diterima teman-teman ya. Jika dilihat dari apa yang disampaikan oleh Panselnas di jpnn.com ini. Nah, kita bisa lihat lagi. Masalahnya masih tetap sama seperti P3K Guru tahap 1, yaitu berkaitan dengan data yang tidak valid. Nah, ini teman-teman ya, ini merupakan sesuatu hal yang buruk, data yang tidak valid. Kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau BKN Suharmen atau Bapak Suharmen kepada gpnn.com. Jadi ada data yang tidak valid. Nah, jadi calon-calon peserta tahap 3 ini wajib untuk waspada. Dia mencontohkan ada pelamar yang melakukan sanggah karena tidak teridentifikasi kepemilikan sertifikat pendidik. Nah, ini sangat penting jika mengenai afirmasi yang tidak didapatkan atau tidak masuk. Karena ini peluangnya sangat besar sekali untuk lulus teman-teman ya. Dimana kita ketahui bahwa untuk serdik ini kita harus mendapatkan afirmasi sebesar 500 ya, 500 poin. Nah, ini 500 poin ini luar biasa teman-teman ya. Kita hanya tinggal berusaha untuk mendapatkan nilai sosiokultural dan manajerial. Nah, jadi wajar jika permasalahan afirmasi serdik ini tidak masuk pada peserta sehingga melakukan sanggah. Jadi itu yang pertama. Selanjutnya ada juga pelamar yang kualifikasi pendidikan di bawah S1 atau D4. Padahal syarat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Guru dan Dosen harus S1 atau D4. Nah, ini teman-teman ya, harus S1 atau D4. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, berarti ada peserta yang ditemukan yang masih belum S1 atau belum D4 begitu teman-teman ya, mendaftar sebagai P3K Guru dan lolos. Seperti itu. Nah, karena di sini dikatakan ada juga pelamar yang kualifikasi pendidikannya di bawah S1. Nah, di bawah S1 teman-teman ya. Jadi ini juga peringatan buat rekan-rekan yang belum S1 meskipun sudah lama mengajar tapi belum S1 misalnya.
dan ingin ikut tes P3K di tahap ketiga, hati-hati karena di saat pemberkasan atau di pengumuman teman-teman itu bisa didiskualifikasi atau di TMS-kan begitu. Bisa jadi di TMS-kan. Selain itu, lanjut Suharmen, ada pula data pelamar yang program studi di ijazah tidak sesuai dengan data lamarannya. Nah, ini juga teman-teman ya, yang ijazahnya tidak linear dengan jabatan yang dilamar. Ini juga harus diperhatikan. Karena percuma juga lulus jika pada akhirnya kita di TMS kan. Jadi kalau misalnya ijazahnya memang untuk guru kelas, kualifikasi pendidikannya untuk guru kelas, ya silahkan daftar sebagai guru kelas. Tapi jika punya misalnya sertifikat pendidik sebagai misalnya guru matematika, ya boleh melamar sebagai guru matematika di SMP maupun di SMA. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya harus juga melihat kualifikasi pendidikannya. Jadi ini sudah fakta yang kesekian yang disampaikan oleh Pak Suharmen teman-teman ya, mengenai temuan pada seleksi P3K di tahap 2 ini. Oke, kita lanjut. Masih banyak lagi masalah yang berkaitan data ini. Nah, ini bahkan dikatakan lagi, masih banyak lagi masalah yang berkaitan data ini. Makanya kami butuh waktu untuk mencocokkan datanya. Tapi harapannya teman-teman ya, semoga saja tidak diundur lagi dari 6 Januari ini. Karena pastinya rekan-rekan juga sudah banyak yang ini deg-degan teman-teman ya. Dia menjelaskan, dalam amanat Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, ada frasa yang menutup celah masuknya peserta yang tidak sesuai persyaratan. Misalnya, guru honorer harus bekerja tanpa putus. Harus bekerja tanpa putus. Dalam artian, peserta yang ikut tes P3K tahap 1, 2, dan 3 atau ikut dalam P3K guru ini betul-betul adalah guru honorer yang aktif seperti itu. Itu maksudnya teman-teman ya dari Pak Suharmen. Ada frasa yang menutup celah masuknya peserta yang tidak sesuai persyaratan. Oke, kita next. Nah, Suharmen menambahkan sistem penerimaan P3K guru yang diatur dalam Permenpan RB 28 tahun 2021 ini tertutup. Artinya khusus bagi peserta yang terdaftar di data pokok pendidik atau Dapodik dan database BKN untuk honorer K2. Jadi cuma ada dua Cuma ada dua tempat untuk melihat berhak atau tidaknya peserta ikut dalam tes P3K. Yang pertama dari Dapodik dan yang kedua dari BKN, teman-teman ya. Karena yang lulusan PPG itu kalau tidak salah dia datanya juga ada di data BKN teman-teman ya, atau di Kemendikbud. Jadi untuk ikut dalam tes P3K ini harus terdaftar di data pokok pendidikan dan di database BKN untuk honorer K2. Sepanjang data pesertanya masih ada, maka mereka akan tetap bisa mendaftar karena saat peserta mendaftar, sistem SSC-ASN langsung membandingkan ke data Dapodik dan honorer K2 setelah melakukan pendaftaran. Kemendikbud Ristek bertugas melakukan verifikasi dan validasi datanya. Nah, di sini jelas sekali tugas daripada Kemendikbud Ristek adalah melakukan verifikasi validasi datanya, data yang misalnya data yang ada di Dapodik ya, data peserta yang ada di Dapodik. Sedangkan untuk yang di BKN otomatis itu data dari itu diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara serta dilakukan kecocokan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Suharmen, dicek datanya. Jadi itu pentingnya untuk melakukan verifikasi dan validasi data supaya tidak ada peserta-peserta yang memang tidak semestinya mendaftar teman-teman ya, tapi mendaftar supaya bisa diketahui. Mungkin inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.